Khusus untuk muda-mudi ya, karena konsepnya kalau di Young Buddhist Association ini adalah untuk memperkaya wawasan khususnya pengetahuan tentang Buddha Dharma dan bagaimana ini tidak tanpa tersekat-sekat oleh tradisi. Kegiatan mereka bisa bergabung bersama tanpa harus ada sekat-sekat pemisah. Karena kalau mau dibilang kan semuanya muridnya Sang Buddha kan. Buddha waktu pertama-tama juga tidak bilang ini ada Buddha Theravada, ini Buddha Mahayana atau Buddha Tantra seperti itu. Ini kita kembali lagi kepada the origin of Buddhism. Kalau dia bilang, ini bagus, ya bisa kesana duluan di luar, nggak apa-apa. Kalau lebih cepat sana mati dulu, coba lihat ke surga. Dengan berani membagi, prosesnya akan... Dengan mengusung misi membawa manfaat nyata Buddha Dharma kepada masyarakat luas, Young Buddhist Association of Indonesia atau YBA kembali menghelat serangkaian kegiatan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Seperti pada 20 April lalu, YBA menggelar Mindfulness Festival di Surabaya yang dihadiri 400 peserta lintas agama dari berbagai kota di tanah air. Tadi kita sudah lihat, mungkin backgroundnya ada yang sudah kenal saya. Jadi kita belajar dari Guru Agung Buddha, ya. Guru Agung kita Sang Buddha, di mana beliau selalu mengutamakan bagaimana kita bisa hidup lebih mindful. Makanya kita bikinlah suatu kegiatan yang bernama Mindful Festival. Mayoritas orang-orang di dunia itu mungkin suka dengar musik. Lalu juga ada sebuah penelitian dari Profesor Masaru Emoto di Jepang. Jadi dia bikin suatu penelitian waktu itu. Gelas pertama yang diperdengarkan dengan musik-musik yang positif itu menghasilkan kristal yang luar biasa bentuknya. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata musik itu punya pengaruh yang luar biasa. Vicky Puja, salah satu peserta dari Tangerang, merasakan manfaat nyata. Baginya, pesan-pesan yang digaungkan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan menjawab problem hidup yang ditemuinya. Saya sangat tertarik dengan Mr. Gobin yang menjelaskan tentang pernafasan. Ternyata nafas yang kita perhatikan itu sangat berpengaruh positif sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya saya menggunakan teknik nafas itu untuk mengatur emosional saya. Pada saat saya mendapatkan anak murid yang sangat sulit diatur, ya disitulah kondisi mulai ada murid A mempengaruhi murid B dan murid B mempengaruhi murid-murid yang lain hingga akhirnya suasana kelas menjadi sangat berisik. Hingga akhirnya biasanya bagi seorang guru akan mengeluarkan nada yang sangat kencang. Dalam teknik vokal itu kan ada yang namanya pernafasan. Musik itu juga mempengaruhi nafas kita, gitu, cepat atau lambatnya nafas kita. Karena di musik itu kan ada yang namanya tempo. Jadi tempo itu adalah cepat atau lambatnya suatu musik. Jadi semakin musiknya cepat, berarti kan tempo kita maupun pernafasan kita semakin cepat. Mereka kan sangat meluapkan, sangat mudah untuk meluapkan emosi mereka, ya kan? Ditoel temannya dikit marah, diledekin temannya dikit marah, ya kan? Kesenggol dikit marah. Makanya
Dari situ saya mulai mengajarkan tentang mengatur pernafasan agar mereka tidak mudah tidak mudah mengekspresikan emosi mereka, apalagi sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Bos nih presentasi. Enggak dong. Ya, sampai tangan kan enggak ada kan. Emas kan. Warnanya udah beda kan? Iya. Makanya saat ini saya dan teman-teman, khususnya dari teman-teman Kalyana Project juga yang saat ini berkolaborasi dengan Young Buddhist Association, kita punya satu visi bagaimana kita menciptakan musik-musik yang bermuatan kata-kata positif. Kami ini punya satu komitmen, kita ingin mengenalkan ajaran Buddha lewat musik. Itulah yang kita pegang teguh. Impact-nya adalah setelah kita melihat bagi anak-anak yang suka dunia seni, suka dunia musik, mereka bisa dikasih kesempatan untuk bersumbangsi, berkarya, mereka akan lebih termotivasi untuk melayani di wihara atau di sekolah-sekolah Buddhis. Dan luar biasanya, lagu-lagu ini banyak diterima oleh teman-teman yang non-Buddhis juga. Ini kemana nih? Oh, yang ininya. Tatarat gitu loh. Oh. Tatarat tadarat deng. Tarik gede tuh. Deng. Ini pun lebih keluar sih. Lebih semangat. Inisiatif lirik berasal dari salah satu anggota Kalyana Project, Renaldi Wiguna, yang terinspirasi dari Dhammapada. Tak terbersit berapa imbalan yang didapat dalam proyek lagu rohani ini. Bagi mereka, ini adalah sebuah pelayanan demi memajukan Buddha Dhamma. Keseluruhan ininya ya, produksinya. Itu ya kurang lebih 1,5 bulan itu. Terus kita adakan recording makan waktu kurang lebih 3 hari atau 2 hari 3 hari ya. Lalu kita masukin ke digital streaming platform seperti Spotify, YouTube, dan lain-lainnya. Baru itu siap untuk ditayangkan di publik. Kita launching di tanggal 16. Jadi kebenaran tanggal 16 Mei itu kita langsung launching 2 lagu bersama dan sambut lahirnya. Kalau di Buddhis itu kalau pertemanan teman baik itu kita bilangnya Kalinamita. Jadi di lagu itu kita membahas tentang konsep Kalinamita, teman baik, teman yang bijaksana, teman yang mengajak kita ke hal-hal yang positif. Jadi kita keluarkan lagu yang judul bersama lalu sambut lahirnya. Jadi itu nyambung, bersama-sama menyambut lahirnya Sang Buddha. Sambut lahirnya Sang Pangeran di hari suci Waisakha berbahagia. Untuk di lagu ini kita fokusin tuh ke brass section ya. Kalau misalnya di pretelin tuh kayak ada brassnya, ada trompetnya, ada saksofonnya. Itu yang jadi ciri khas dari lagu Sambut Lahirnya ini. Suasananya yang kita pengen achieve tuh sebenarnya lebih ke megah ya. Terus festif, karena ini kan lagu Waisak, kita harus sukacita dengan bahagia ya menyambut Waisak gitu. Sebenarnya itu sih yang pengen jadi highlightnya, itu yang dijadiin tema tuh si brassnya itu ta-ta-ra-ta gitu ya. Sebenarnya kalau untuk genre sih apapun bisa ya untuk lagu Buddhis. Mungkin kita sering dengarnya lagu Buddhis tuh ya agak slow, yang mendayu-dayu, yang ballad gitu. Ya, kita pengen, Kalyana Project pengen bikin sesuatu gebrakan yang baru ya. Untuk menyajikan lagu-lagu seperti ini gitu. Dengan yang lebih fresh, yang lebih diterima oleh anak muda. Jadi bisa, audiens pun bisa lebih hype gitu untuk didengarnya gitu. Mari kita sambut lahirnya Sang Pangeran di hari suci Waisakha berbahagia. Ku datang dan bersujud padanya, merayakan hari lahirnya di taman Lumbini yang indah
perkembangan muda-mudi ini mungkin agak sedikit tertahan ya, sangat sektarian sekali. Makanya mereka mencoba untuk bagaimana bisa lepas dari kondisi-kondisi seperti ini. Sehingga terbentuklah YBA. Jadi kalau konsepnya mereka ini bukan jadi satu saingan wihara. Artinya mereka tetap aktif di YBA, tapi kalau hari Minggu mereka kembali ke wihara masing-masing untuk melakukan puja bakti. Jadinya mereka tetap secara spiritual mereka sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Dari sana mereka masuk di dalam media sosial seperti Instagram, ya, TikTok dan sebagainya. YBA saat itu kalian betul-betul menjadi penyebar dharma, menjadi satu kekuatan dengan memberi edukasi, dengan kita yang muridnya Sang Buddha ini dengan begitu banyak keragaman. Kalau mau dibilang seperti ya di Theravada ada, di Mahayana ada, di Tantra ada, begitu kalian bisa memberikan informasi-informasi ini kan orang mulai membaca. Yang tadi mungkin dianya hanya aktif di satu mazhab, tapi begitu dia mulai, oh banyak ya, ajaran Sang Buddha ini luas sekali ya, dan sebagainya. Orang akan mulai tertarik. Lama-lama banyak orang jadi tertarik untuk membacanya. Begitu membaca, membuka wawasan, kefanatikan akan berkurang. Spontanitas ya, karena kita kalau mau dibilang di YBA ini kembali lagi tidak melihat mazhab. Karena kan makanya kenapa YBA itu dekat ke keluarga mahasiswa Buddhis, terutama yang di Surabaya. Karena di dalam KMB kan bukan wihara. KMB itu gabungan dari semua mahasiswa-mahasiswa dari berbagai mazhab yang ada di agama Buddha. Dan mereka bisa menjadi saudara yang baik, bisa share bareng, bisa ngobrol bareng, bisa ini tanpa perlu mencurigai satu dengan yang lain. Mereka-mereka ini udah seperti keluarga sendiri, dengan atas kesadaran mereka sendiri, dan menjalankan itu untuk Buddha Dharma. Ini yang penting. Jadi starting dari mereka sendiri. Kan Guru Agung kita Sang Buddha, dia bisa mendekati, dia melepaskan atribut kerajaan dia sebagai seorang satria, tapi dia bisa masuk sampai ke level bawah sekalipun juga. Dia menempatkan apa? Humanisnya tuh. Bagaimana attach satu dengan yang lain, bagaimana pelatihan cinta kasih itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua orang. Kadang-kadang pembatas itu dari dalam kita sendiri. Ini yang harus dirubah. Mereka mulai kita latih untuk melepaskan keakuannya. Sehingga mereka tahu, oh ya kalau bersama-sama melakukan, bekerja sama dengan baik, ini sesuatu yang sangat baik. Saya dapat kalyana mita yang sesungguhnya, saya dapat sahabat yang sesungguhnya, bukan sahabat media sosial. Konsep Kalyanamita juga disebut dalam Sutra Gandawyuha, seperti yang terbingkai dalam 460 panel relief yang mengisi 3 dari 4 galeri di Candi Borobudur. Praktisi spiritual yang menjadi teman yang baik dalam Dharma digambarkan sangat beragam. Semuanya telah menapaki dan mencapai realisasi di jalan pencerahan serta mampu membimbing Sudana dengan caranya masing-masing. Dan dalam Sutra Ittifutaka bab 1 ayat ke-17, Sang Buddha menyatakan, berkenaan dengan hal-hal di luar diri, saya tidak melihat hal selain persahabatan bajik. Kalyanamita merupakan satu bentuk, kalyana itu adalah baik, ya. Mita itu sahabat. Terutama kalau di Buddhis kita tahu
yang menjadi role model Kalyanamita ini Moggallana sama Sariputra. Mereka dari sebelum jadi murid Sang Buddha, mereka ini udah jadi berteman sangat baik. Sehingga waktu mereka udah jadi murid Sang Buddha, mereka melatih diri juga barengan. Teman ini juga bisa memberi pengaruh buruk, juga bisa mempengaruhi baik. Makanya kenapa disuruh untuk bisa dengan bijaksana memilih teman-teman yang baik. Karena teman ini kan bisa ada yang betul-betul memberitahu kamu, kalau kamu jelek ya jelek gitu loh. Layaknya cermin gitu, kamu salah ya salah gitu. Nggak dibenarkan apa yang kamu lakukan. Dan tidak mendorong Anda menjadi celaka. Itu dia di sana untuk Kalyanamita ini. Makanya penting untuk mereka sadari, untuk generasi-generasi muda ini butuh ada satu support system yang mengarahkan ke arah mereka ke arah yang baik, positif. Vesak Festival 2024 diselenggarakan dari tanggal 22 Mei hingga 2 Juni, menghadirkan diorama yang terinspirasi dari teks Dhammapada ayat ke-18, menceritakan tentang Buddha merawat biku yang sakit. Kalau tahun ini karena spesialnya karena diadakan di 2 tempat ya, oleh YBA ya. Biasanya mereka lakukan selalu di Tunjungan Plaza di Surabaya. Kali ini mereka journey to the west, ke arah barat, ke arah Jakarta. Ini menunjukkan bahwa loving kindness atau compassion yang ditujukan oleh Sang Buddha bukan cuma diucapkan di mulut, tapi action by doing. Hidup ini kan kalau mau dikatakan Sang Buddha adalah dukkha. Kita saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita semuanya tidak bisa terlepas. Kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. Bagaimana Anda mau mempraktekkan cinta kasih kalau Anda tidak pernah mau melihat kondisi-kondisi yang jauh lebih susah dari Anda? Kami mengangkat tema Mindful Leadership for Better Society, yang mana tema ini diangkat berdasarkan latar belakang kondisi Indonesia yang sedang memasuki masa pemilu di tahun 2024 ini, di mana pembahasan terkait unsur-unsur kepemimpinan menjadi sangat penting untuk menentukan bagaimana kualitas kepemimpinan seseorang yang dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat. Dan kami sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang juga merepresentasikan muda-mudi Buddhis di Indonesia ini, ingin menampilkan sebuah karya seni yang sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan Buddhis yang bisa menginspirasi banyak orang. Untuk tampilan diorama ini sendiri menggunakan gaya ilustrasi realis agar lebih dapat memunculkan sosok kemanusiaannya. Sedangkan untuk tampilan Buddhanya sendiri, kami menggunakan tradisi Gandhara, dan untuk ekspresi visual yang ditunjukkan adalah rasa welas asih, penuh perhatian, tenang, dan bijaksana. Komposisi Buddha merawat biksu sakit setinggi 360 cm ini diberdirikan di atas pedestal batu setinggi 240 cm, sehingga total tinggi keseluruhannya adalah 6 meter atau setara dengan 1,5 lantai atrium mall. Satu yang uniknya nanti dari YBA buat diorama ini adalah Buddha dikelilingi oleh biku-biku dengan berbagai macam jubah. Diorama ini dihadirkan dengan mekanisme pergerakan, yang proses pembuatannya berkolaborasi dengan pengrajin ogoh-ogoh yang menjuarai banyak kompetisi di Bali. Dari desain, realisasi, hingga pemasangan, membutuhkan waktu 4 bulan lamanya.
Tantangannya, tentu karena pengrajin Bali beliau beragama Hindu, dan kebanyakan karya-karya seni yang diciptakan adalah sosok-sosok berdasarkan kitab dan cerita Hindu, maka perlu cukup banyak penyesuaian agar tampilan diorama ini bisa lebih menyerupai sosok-sosok berdasarkan kitab dan cerita Buddhis. Kebetulan karena pengrajin Bali yang kami pilih adalah pengrajin yang mempunyai idealisme yang tinggi, maka beliau menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, yaitu kardus, kertas, kain, clay, dan sebagainya. Ini merupakan gerakan beliau untuk menyuarakan karya seni ogoh-ogoh ramah lingkungan yang tidak menggunakan gabus sebagai bahan dasarnya. Harapannya setelah para pengunjung melihat diorama ini, para pengunjung juga mendapatkan inspirasi untuk mempraktekkan nilai-nilai kepemimpinan seperti yang sudah dipraktekkan oleh Buddha yang ulas asih dan peduli, sehingga mau turun tangan memperhatikan sesamanya secara langsung. Sang Buddha meminta kita dalam pelatihan diri kita, cinta kasih dan kebijaksanaan harus seimbang. Kemanapun kita pergi ini menjadi satu kekuatan, kita memberikan satu environment yang dengan energi yang sangat positif sekali. Sehingga kalau ini dilakukan bersama-sama semuanya, tidak ada lagi yang berantem di tengah jalan, tidak ada lagi yang menyudutkan orang lain dengan faktor kesengajaan. Tidak sampai kalau nanti di akhir kita bilang tidak ada lagi perang dan sebagainya. Kita mengurangi pembatasan-pembatasan dan sebagainya untuk serasa betul-betul kita ini benar-benar jadi muridnya Sang Buddha, di mana tidak ada lagi sekat-sekat yang membuat anak-anak muda ini tidak nyaman.